Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga kelancaran dalam melakukan perkuliahan hari ini. Selamat datang kembali di mata kuliah teknologi basis data, dan hari ini kita akan membahas mengenai MySQL transaction. Jadi dalam pembahasan hari ini ada dua topik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah MySQL transaction dan MySQL table locking. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang MySQL transaction? Nah, MySQL transaction itu merupakan serangkaian aksi yang mengandung pengaksesan basis data dan bahkan juga dapat melakukan serangkaian perubahan data. Nah, MySQL transaction ini bisa diimplementasikan pada DBMS MySQL yang mendukung engine InnoDB dan DBD. Sedangkan untuk engine non-transactional atau MyISAM itu tidak dapat digunakan untuk mengimplementasikan transaksi basis data. Nah, secara proses pengiriman data, jadi MySQL transaction ini mulai dari ada source, kemudian ke destination, ada action 1, action 2. Sedangkan kalau misalnya dalam transaction itu bisa jadi ada proses pengiriman data yang gagal, misalnya dari destination 1 ke action 1, namun dia berhasil dari destination 1 ke action 2. Secara sifat transaction itu ada 4 buah sifat. Yang pertama atomicity, yaitu semua operasi dalam transaksi dapat dikerjakan seluruhnya atau bahkan tidak sama sekali. Kemudian konsistensi, jadi eksekusi transaksi secara tunggal baru dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga isolation, jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilaksanakan pada saat yang bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa diakhiri. Kemudian yang terakhir adalah durability, yaitu perubahan data yang terjadi setelah sebuah transaksi berakhir dengan baik. Harus dapat bertahan bahkan jika terjadi kegagalan sistem. Ini merupakan sifat-sifat dari transaction. Nah, untuk perintah pada MySQL transaction itu ada commit dan juga ada rollback, dimana di awal sebelum melakukan commit maupun rollback dilakukan dulu perintah start transaction. Nah, perbedaannya commit dan rollback. Commit itu digunakan untuk melakukan transaksi pada saat ini dan membuat perubahan yang permanen. Jadi misalnya semua alur pengiriman data berhasil, maka data akan disimpan ke database. Kalau rollback itu digunakan untuk mengembalikan transaksi dan membatalkan perubahan. Contohnya, jika alur pengiriman data terjadi kegagalan pada semua sistem atau pada satu sistem, maka semua transaksi dibatalkan. Jadi kalau tadi commit itu membuat perubahan yang permanen, kalau rollback itu mengembalikan transaksi dan membatalkan perubahan. Ada beberapa pengecualian terhadap transaksi rollback, diantaranya yaitu alter table, create database, drop table, log table, set auto commit sama dengan 1, start transaction, truncate table, dan juga unlock table. Nah, di sini kita lihat contoh implementasi MySQL transaction. Misalnya di sini ada dua tabel, yaitu tabel order dan juga tabel detail order, di mana tabel order ini memiliki atribut ID order, tanggal, status, total. ID ordernya sebagai primary key. Kemudian di detail order ada ID detail order, quantity, ID order yang merupakan foreign key dari tabel order, dan juga ada ID barang. Nah, misalnya di sini kita mau melakukan transaksi
untuk melakukan pemesanan beberapa barang dengan satu nomor transaksi. Implementasinya seperti ini. Kita buat dulu tabelnya. Misalnya kita buat dulu tabelnya. Oke, kita masuk dulu ke SMPP-nya. Di sini saya sudah membuat database-nya, yaitu database penjualan. Kemudian kita bikin create table terlebih dahulu, yaitu tabel order dan tabel detail order. Kita sudah membuat tabel orders, kemudian kita membuat tabel detail order. Apa aja isinya? Typo ternyata nggak kelihatan. Quantity, ID order, ID order, ID barang. Oke, kita sudah buat tabel, yaitu tabel order dan tabel detail order. Nah, selanjutnya secara default MySQL secara otomatis melakukan perubahan secara permanen atau auto commit. Nah, untuk kita melakukan transaksi, kita dapat menonaktifkan auto commitnya. Jadi kita set dulu auto commitnya sama dengan 0 atau auto commitnya sama dengan off. Ini sama saja, kalau misalnya mau di on kan, maka auto commitnya 1 atau on. Karena sudah secara otomatis sebenarnya si MySQL ini auto commitnya sama dengan 1, maka kita nonaktifkan dulu auto commitnya.
coba melakukan transaksi untuk yang commit. Jadi kita akan melakukan perintah untuk insert data pada tabel order dan juga detail order. Jadi kalau ketika kita melakukan transaksi kemudian berhasil, maka data akan disimpan secara permanen dengan menggunakan perintah commit. Jangan lupa diawali dengan dengan perintah start transaction. Jadi yang pertama start transaction dulu. Kemudian kita baru melakukan insert misalnya. Kita sudah melakukan insert. Tadi kita sudah melakukan start transaction, kemudian melakukan insert data, kemudian terakhir kita commit. Nah, setelah commit ini maka datanya disimpan secara permanen. Itu untuk perintah commit. Nah, jadi yang berikutnya adalah implementasi transaksi untuk rollback. Jadi untuk rollback ini, misalnya kita mau melakukan perintah insert data pada tabel order dan juga detail order. Nah, dimana ketika transaksi mengalami kendala, maka pengiriman data akan dibatalkan. Jadi mirip dengan perintah commit tadi, diawali dengan start transaction, kemudian kita melakukan perintah insert, misalnya insert, query insert untuk tabel order, insert untuk tabel detail order, kemudian perintah rollback. Kalau yang tadi commit, kalau ini rollback gitu ya. Untuk secara perintah tidak ada banyak perbedaan. Yang berikutnya adalah pembahasan tentang MySQL Table Locking. Jadi tabel locking itu fungsinya untuk mengunci sebuah tabel yang dilakukan oleh sebuah session agar tidak bisa diakses oleh session lainnya. Jenis tabel locking itu ada dua, ada read dan ada write. Kalau read itu klien 1 memberikan akses read kepada klien 2. Nantinya si klien 2 itu tidak bisa melakukan modifikasi data seperti insert, update ataupun delete pada tabel yang sudah di log. Berbeda dengan write. Kalau write itu ketika si klien 1 memberikan akses write data pada klien 2, nanti si klien 2-nya dapat melakukan perintah modifikasi data. Secara ilustrasi seperti ini, misalnya dalam sebuah database ada tabel, kemudian di session 1 ini dilakukan perintah log tabel gitu. Maka nanti di session 2-nya tidak bisa melakukan perintah pada modifikasi data pada tabel berikut karena sudah berada di session yang berbeda. Untuk implementasinya, untuk read perintahnya adalah log table, nama tabel, kemudian diikuti dengan tabel lockingnya read. Kalau misalnya tabelnya banyak, maka log table, nama tabel 1 read, nama tabel 2 read, nama tabel 3 berikutnya read, baru terakhir titik koma. Mirip dengan read, hanya berbeda di perintah jenis tabel lockingnya. Kalau write sama saja, yaitu log table, nama tabel write. Sedangkan perintah untuk melakukan unlock table yaitu adalah unlock table titik koma.
Terima kasih, cukup sekian untuk penjelasan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.